Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdan Al-Haq Fauzi Malik dengan nomor induk mahasiswa 12070200083, yang dimana pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah biologi sel dan molekuler dengan judul Cell Communication ataupun sel komunikasi. Sebelum dimulai, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah biologi sel dan molekuler, kepada Bapak Isma Dwi Kurniawan MSc dan Ibu Ayuni Adawiyah MSI, saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya selama 1 semester ini. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung ke slide selanjutnya. Kita masuk ke materi. Jadi di slide pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu sel. Sel merupakan unit terkecil dari organisme, dan sel ini tidak dapat bekerja dan membentuk sebuah jaringan apabila tidak ada koordinasi antara satu sel dengan sel lainnya. Miliaran sel penyusun setiap makhluk hidup harus berkomunikasi tentunya ya, dalam mengkoordinir aktivitas sel-sel tersebut sehingga organisme dapat berkembang dan menjalankan fungsi tubuhnya dengan baik. Nah, teman-teman, di slide selanjutnya di sini ada simbol yang kiranya ini sudah tidak asing ya bagi kita. Jadi di sini ada simbol mengenai komunikasi. Apa itu komunikasi? Umpamanya saja ketika kita bekerja kelompok dan terdiri dari beberapa orang, dalam mensukseskan kerja tersebut kita akan melakukan komunikasi. Di zaman yang canggih ini, komunikasi dapat kita lakukan melalui smartphone kita ya, seperti membuat grup chat misalnya. Dari grup chat tersebut kita akan berkomunikasi dan mengatur pergerakan kita dalam melakukan kerjasama, sehingga kerja berjalan dengan baik dan tujuan dari tugas pun dapat tercapai dengan baik juga. Oke, selanjutnya. Nah, sel pun melakukan hal yang sama dalam kerjanya. Sel-sel tersebut juga akan berkomunikasi dengan satu sel dengan sel-sel lainnya. Menurut Profesor Subowo, tahun 1995, mengungkapkan bahwa komunikasi sel adalah proses penyampaian informasi sel dari sel pesinyal menuju kepada sel target, yang dimana hal ini bertujuan untuk mengatur pengembangan, pengorganisasian sel untuk menjadi jaringan, mengawasi pertumbuhan, dan pembelahan sel, serta mengkoordinir aktivitas-aktivitas sel lainnya. Nah, salah satu keuntungan besar bagi organisme multiseluler, yaitu terdapatnya kemampuan sel untuk mengadakan pengkhususan fungsi demi keberlangsungan fungsi tubuh dan organismenya. Terdapat 3 tahapan utama dalam komunikasi sel. Yang pertama yaitu tahap penerimaan atau reception, kemudian pengikatan molekul atau transduction, dan tahap responsif atau tahap respon ya dari tindak lanjut tahap transduction. Nah, di sini ada gambar. Kita umpamakan ini adalah siklus dari komunikasi sel. Diawali dengan signal molekul. Nah, signal molekul ini diumpamakan dengan warna kuning ini ya. Jadi ini adalah molekul sinyal yang dimana akan diterima reseptor. Dan di sini sudah memasuki tahap pertama, yaitu tahap reception atau tahap penerimaan. Pada tahapan ini, sel target akan mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Ini umpamakan di luar sel, dan ini adalah membran sel. Ya, jadi sinyal kimiawi ini atau signal molekul, kita sebut saja sebagai ligan, akan terdeteksi ketika molekul sinyal berikatan dengan protein reseptor. Nah, ini protein reseptor yang berwarna ungu ini. Nah, ini ada panahnya reseptor. Kemudian ini terletak di permukaan sel ya, seperti yang kita lihat. Di sini ada extracellular fluid, artinya cairan luar sel, dan ini ada membran sel menuju ke dalam sel ke sini ya, teman-teman. Kemudian masuk ke tahap kedua, transduksi atau pengikatan molekul. Jadi pada tahap ini, sinyal memiliki bentuk yang komplementer dengan situs reseptor yang melekat pada sel target. Prinsipnya ini mirip seperti anak kunci ya dalam gembok, atau seperti situs katalitik dari suatu enzim. Jadi ini akan berikatan ya satu sama lain. Nah,
pada pengikatan ligan ini akan menyebabkan perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk seperti ini umumnya akan menjadikan sebuah efek ya, sehingga timbullah agregasi kedua yang dimana akan lebih mengaktifasi reseptor lain untuk berikatan dengan molekul lainnya. Nah, di sini masuknya tahap respon, artinya tindak lanjut dari tahap transduksi. Pada tahapan ini, sinyal yang ditransduksikan menyebabkan aktivitas selular, seperti misalnya ya pada umumnya aktivitas sel itu misalnya glikogen fosforilase, kemudian penyusunan kembali daripada sitoskeleton, dan aktivitas gen-gen yang spesifik ya pada nukleus atau inti sel. Next, slide selanjutnya. Nah, perlu diketahui dulu sebelum lanjut ke slide selanjutnya, molekul-molekul sinyal yang dimaksud pada tahapan komunikasi sel ini itu dapat berupa protein, lemak atau lipid, kemudian senyawa metabolit asam amino, dan dapat juga berupa gas. Dalam bentuk protein itu bisa berupa insulin dan hormon. Dalam bentuk senyawa metabolit atau asam amino misalnya adalah histamin dan dopamin. Atau dalam berupa lemak atau lipid itu bisa prostaglandin, testosteron, dan kortisol. Dalam bentuk gas itu bisa berupa oksida ataupun nitrat. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di sini akan memaparkan tipe-tipe bagi sel dalam melakukan komunikasi. Tipe pertama ada endokrin. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Yang hijau ini adalah sel pesinyal atau sel pengirim sinyal, dan yang berwarna merah muda ini adalah sel target atau penerima sinyal. Jadi pada endokrin ini, sel target ini berada dalam jarak yang cukup jauh, sehingga diperlukan sebuah hormon untuk membawa sinyal tersebut. Dan hormon ini akan berjalan melalui pembuluh darah, bloodstream ya. Lalu yang kedua ada parakrin. Nah, ini gambarnya teman-teman. Jadi apa itu parakrin? Parakrin adalah sel yang menyekresi dan bekerja pada sel-sel target yang cukup dekat ya atau berdekatan. Jadi sistem kerjanya ini dengan melepas molekul maaf. Nah, kembali lagi ke slide. Jadi parakrin ini adalah sel target yang berdekatan, dan cara kerjanya ini adalah melepas molekul regulator lokal, misalnya hormon pertumbuhan, ke dalam cairan luar sel. Jadi karena ini jaraknya dekat, jadi sel yang menghasilkan sinyal akan melepaskan molekul sinyal ini hanya di sekitaran cairan sel saja, di cairan sekitar sel target maksudnya ya teman-teman, karena ini jaraknya berdekatan. Lalu yang ketiga ada tipe autokrin. Apa itu autokrin? Jadi adalah sel responsif terhadap substansi yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Atau dengan kata lain, sel penghasil mediator berperan juga sebagai sel target. Atau bahasa sederhananya teman-teman, jadi autokrin ini adalah sel yang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, bisa dilihat tanda panah ini ya, mengarah ke sel itu sendiri. Jadi ini adalah sel yang melepaskan sinyal untuk dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir ada sinaptik. Apa itu sinaptik? Sinaptik adalah tipe pensinyalan jarak jauh melalui sistem saraf ya. Jadi sel saraf ini akan melepaskan neurotransmitter ke dalam sinapsis sehingga ini dapat merangsang sel target. Nah, seperti itu teman-teman bisa dipahami ya dari tipe-tipe komunikasi yang dilakukan oleh sel. Lalu slide berikutnya, bagaimana pengaplikasian konsep komunikasi sel dalam kehidupan? Nah, jadi untuk pengaplikasiannya, baru-baru ini sudah ditemukan sel sintesis. Berkaitan dengan kata sintesis berarti buatan ya teman-teman. Jadi umumnya awalnya sel sintesis ini dibuat dari kombinasi unsur bakteri mikroplasma dengan genom yang disintesis secara kimia, dan hasilnya ini dapat tumbuh membelah diri seperti halnya bakteri alami. Pembelahannya seperti dituturkan dalam artikel Health Study yang dipublikasi tanggal 29 Maret tahun 2021.
melahirkan sel-sel dengan ukuran yang seragam ataupun dengan ukuran yang sama. Kemudian Drew Andy dari Stanford University California Amerika Serikat menilai studi ini sangatlah penting untuk memahami bagaimana kehidupan bekerja dan gen-gen apa saja yang dibutuhkan supaya sel dapat beroperasi. Kat Adamala dari University of Minnesota Minneapolis mengatakan sel minimalis atau sel sintetis ini adalah analogi dari nenek moyang seluruh kehidupan di bumi ini. Cukup luar biasa teman-teman ya. Jadi temuan baru ini juga dipuji karena membawa para ilmuwan lebih dekat kepada rekayasa sel yang bisa hidup, kemudian bisa dijelaskan, kemudian bisa dipahami, dan tentunya bisa dikendalikan teman-teman. Lepas dari kompleksitas sistem kehidupan alami, sel sintesis adalah sebuah perangkat baik untuk riset dasar maupun bioteknologi. Sehingga, menurut Jeff Boyke dari New York University Amerika Serikat, berpendapat bahwa aplikasi atau pengaplikasian dari konsep komunikasi sel ini sangatlah luas. Dan beliau menyebutkan bahwa komunikasi sel ini dapat diterapkan di bidang pertanian, kemudian perbaikan nutrisi, biomedis, dan pemulihan lingkungan. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan untuk kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa berkah untuk kita semua. Saya Wadan Al-Haq pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.